sahabat Tapis, Tabi pun. Kembali lagi dalam program Tapis, Talk About Phenomena in the Sea. Saya Hapsari akan mengajak sahabat Tapis untuk berbincang dengan tamu istimewa kita hari ini dari Pusat Database BMKG. Kita kedatangan Bapak Kepala Pusat Database BMKG, Bapak Edward, dan Mbak Eva. Selamat datang di podcast Tapis, Pak, Mbak. Ya, selamat datang. Ya, Selamat datang. Ya, terima kasih. Bagaimana nih Bapak Kapus, Mbak, kesan pertama saat memasuki ruang podcast kami? Dan kalau saya sih bagus lah nih. Ada ini ya, ya kekinian. Ini bisa memberikan informasi maritim sebagai alternatif daripada yang media-media penyebaran ya. Jadi buat podcast, jadi yang untuk yang anak muda sekarang atau memang udah terbiasa memedsos kan bisa lebih gampang gitu. Terjangkau ya, Iya, Pak ya, terjangkau. menjangkau semua kalangan. Dan kalau tadinya kan di web ya, jadi mungkin ini alternatif aja. Ya ini cukup inilah. Cukup keren ya, Bagus Pak. untuk Batam. Iya, mungkin bisa jadi contoh juga buat stasiun-stasiun yang lain, bahwa di stasiun Maritim Lampung itu punya mini studio yang keren, kece gitu. Wah, Ya, jadi anak-anak muda yang suka bersosial media itu gampang untuk mendapatkan informasi. Jadi nggak cuma scroll gosip, tapi juga bisa mendapatkan informasi terkait informasi meteorologi maritim. Gitu. mantap ya, Mbak. Biasanya ini meteo publik ya. Iya, cuma Ya, ini saya baru tahu di maritim ada kayak gini, nggak tahu deh, mungkin baru lihat. Makanya hal baru kan, Pak. Ini hal tuh, baru. ini sesuatu yang baru yang bisa dicontoh untuk stasiun yang lain. Atau tempat lain kayak gini enggak. Betul, Pak. Terima kasih, Pak, Mbak. Selanjutnya izin Bapak Kapus, bolehkah Bapak menjelaskan apa saja tupoksi dari pusat database di BMKG ini, Pak? Ya, dari Puskol tupoksi ya mungkin secara umum adalah tentunya terkait dengan database ya. Atau kita melakukan pembinaan termasuk pengumpulan bagaimana manajemen database yang baik. Database yang di kita ini semua database, artinya database meteo, database klimat, database geofisik, dan satu lagi database umum. Yang mungkin jadi pertanyaan adalah database umum. Apa sih database umum gitu ya? Di BMKG, database umum itu adalah database yang terkait selain data MKG, maksudnya data SDM, keuangan, perencanaan, itu kita sebut database umum. Jadi bukan umum yang dikenal masyarakat, tapi database umum. Dan ini kalau dilihat dari ini ya, kapan database segala macam gitu, ini sebenarnya berbarengan dengan berdirinya BMKG istilahnya. Tahun 1841 sebenarnya sebagai sebagai benih BMKG ya istilahnya. Itu di Bogor ada melakukan pengamatan orang Belanda pengamatan onen namanya ya. Itu pengamatan sebenarnya tapi pengamatan meteo tapi terkait dengan kesehatan. Itu 1841. Kemudian tahun 1866 baru terbentuk lembaga untuk pengamatan meteo. Ada dua di situ, pengamatan meteo dengan data observasi magnet. Jadi kalau kita data-data yang seperti itu bisa ya. Dan kita memang lagi merecovery data-data sebanyak mungkin supaya kita bisa memperkuat kepentingan pelayanan ke masyarakat. Ya. Siap, Bapak. Berarti data yang kita punya ini sangat banyak sekali ya, Pak, sejak dulu gitu. Kira-kira bisakah Bapak menjelaskan ke sahabat Tapis kegunaannya itu apa sih, Pak, sebenarnya data-data ini yang telah dikumpulkan berpuluh-puluh tahun ini, Pak? Ya, mungkin perlu diingat juga ya. Kita ada meteo, ada pelayanan meteorologi, ada peringatan klimatologi ya, dan geofisika. Data-data yang dikumpulkan oleh BMKG itu diperlukan untuk memproses untuk pelayanan sebenarnya. Jadi data yang diobservasi dimasukin diproses, setelah itu diproduksi, dihasilkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
pelayanan informasi kepada masyarakat bisa macam-macam. Kalau di maritim ya terutamanya di pelabuhan kan, informasi keselamatan, kemudian juga tadi dari singgung kesehatan juga bisa. Kemudian untuk transportasi, entah itu di laut, entah itu di udara, ataupun mungkin di jalan tol ya, aman atau tidak dan seterusnya. Jadi memang data ini perlu, biasanya tanpa data agak susah juga menghasilkan produk yang bagus atau pelayanan yang bagus ke masyarakat. Jadi ujung-ujungnya ya tanpa data hasilnya kurang memuaskan gitu. Pelayanan. Jadi memang perlu data penguatan yang bagus sehingga kita bisa mengembangkan. Artinya data yang banyak tadi kan kalau ini ya ada mungkin di BMKG ya. Data banyak itu biasanya untuk dipakai untuk pelayanan informasi musim ya. Makin banyak datanya, makin panjang waktunya, ini makin Semakin baik. presisi istilahnya, si performanya bagus. Tapi kalau sedikit, kalau untuk klimat kurang lah istilahnya. Kesalahannya mungkin masih besar gitu. Tapi kalau sudah cukup panjang kita bisa memperkirakan ini bagus datanya. Baik Pak. Bagaimana Pak cara dari BMKG untuk menjaga agar data-data ini kedepannya tetap baik dan berkelanjutan? Paham tuh bantu. Oke, memang kita ini ya untuk lanjut kita tentunya merubah pertama mengotomatisasi peralatan kita. Yang tadinya manual dirubah jadi digital sehingga mengurangi kesalahan manusia untuk ngisi. Jadi langsung dibuat digital, langsung dikirim ke kantor pusat, kemudian kantor pusat diolah, kemudian dipakai untuk pusat-pusat yang menghasilkan atau memberikan pelayanan, dan juga tentunya ke daerah, misalnya oke ini diolah, datanya diolah di pusat maritim, kemudian pusat maritim di Kemayoran itu kan ngasih informasi balik ke sini. Nah untuk daerah Lampung sekitarnya seperti apa nih untuk kondisi lautnya, tinggi gelombangnya seperti apa, arahnya kemana dan seterusnya. Ini diperlukan untuk kalau kapal besar nggak perlu ya, istilahnya dia nggak masalah mau gelombangnya besar. Tapi untuk nelayan ini penting. Betul Pak. Untuk nelayan itu penting karena kalau besar ya nggak usah inilah, resiko tinggi istilahnya untuk usaha berlayar. Ini ditunggu nelayan dan sekitarnya informasi dari maritim. Jadi kita membantu supaya membuat hasil yang lebih presisi sehingga betul. Dan satu lagi mungkin kita juga bisa bantu ke nelayan. Misalnya saya mau nelayan menangkap ikan, daerah mana nih yang banyak ikannya. Nah itu kan bisa. Oh ini prediksi, nah itu mungkin di tempat lain. Yang bagaimana memprediksi banyak ikannya di mana, tinggal kita tangkepin, jangan mencari kan. Betul Pak. Enggak tangkep kan, nah itu yang menangkap. lebih enak gitu kan. Jadi bisa, dan juga resikonya dari kurangin tadi, resiko gelombang tinggi dan seterusnya. Keselamatan nelayan ya Pak. Ya keselamatan ini terutama untuk keselamatan nelayan, dan juga tentunya kalau pelabuhan juga, kalau misalnya kapal-kapal besar juga perlu kan, mana yang memang beresiko tinggi segala macam. Yep. Kalau kapal kecil ya sama juga, tapi udah tingkatnya lebih riskan. Lebih riskan. Baik Pak, mohon izin Pak kita beralih ke Mbak Eva ya Pak. Ya. Sahabat Tapis kalau ngefollow Instagram, Twitter, atau YouTube pasti udah nggak asing lagi sama Mbak Eva Septiani. Mbak Eva ini merupakan salah satu news anchor andalan dari BMKG ya Mbak. Andalan ya. Iya Mbak. Jadi GR. Kayak setiap ada tayangan dari Mbak Eva itu komennya langsung banyak gitu Mbak. Ya alhamdulillah. Gini Mbak, mau tanya-tanya dong Mbak, apa aja sih yang biasanya Mbak Eva siapkan saat sebelum melakukan siaran perakiraan cuaca gitu? Apakah ada ritual khusus atau apa yang mau disiapkan Ritual gitu khususnya make up. Oh, apa Mbak? Itu ritual yang wajib ya. Oh iya Mbak. Oke. Kalau ritual khusus ya mungkin pasti ada, seperti kita harus tahu dulu perakiraan cuaca yang akan kita sampaikan, kemudian mempelajari kondisi cuacanya untuk nanti akan kita sampaikan juga ke masyarakat. Jadi harus tahu betul. Jadi istilahnya seperti presentasi, kita harus paham dan tahu apa yang akan kita sampaikan.
dan mengelola bagaimana informasi itu enak didengar gitu untuk masyarakat biar nggak bosen dan tidak terlalu teknis, jadi masyarakat tuh mengerti. Nah itu sebenarnya kesulitannya ya, Iya, karena kita juga pasti belajarnya pasti bahasa-bahasa teknis. betul. Kita juga dapatnya kan data, gimana data itu kita kelola, kita jabarkan biar masyarakat itu lebih mudah memahami. Itu sih, itu yang mungkin masih harus banyak saya pelajari sebenarnya sampai sekarang, karena itu lumayan sulit. Gitu ya, Mbak. Iya. Tapi terlihatnya itu sangat lugas dan percaya diri. Gitu gimana sih tipsnya Mbak biar percaya diri di depan kamera gitu, Mbak? Dipaksa. Oh, dipaksa ya? Maksudnya ya kita harus memaksakan diri. Memang kunci utama itu harus pede ya. Harus pede. Kalau kita pede, tidak gugup, itu berarti materi yang akan kita sampaikan itu kita sudah kuasai. Udah, ngalir aja. Tapi memang jam terbang juga ngaruh. Pasti kalau sudah biasa ya akan jadi biasa. Kalau awal-awal mungkin masih ada gugupnya, masih ada kesulitan-kesulitan untuk take apa yang kita sampaikan, entah itu belibet lah, apa lupa Iya. mungkin, kan bisa aja. Jadi jam terbang dan kuncinya harus pede sih, pede aja gitu. Itu sih. Dari hatinya dulu, pede dulu gitu Iya ya, harus Mbak. pede kalau kita tuh mampu kok. Dan memang tujuan kita tuh mau memberikan informasi ke masyarakat. Siapa lagi gitu kalau bukan kita. Kita yang tahu data ini, kita tahu kondisi cuaca dengan berbagai data yang kita dapatkan, kita analisa. Masyarakat kan nggak tahu. Masyarakat cuma bisa menerima, oh dari BMKG datanya seperti ini loh. Kok bukan data, maksudnya informasinya seperti ini. Nah kita sampaikan biar masyarakat tuh lebih paham gitu. Wah, terima kasih Mbak. Sama-sama. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Bapak Kapus dan Mbak Eva. Terima kasih. Dari podcast ini kita jadi tahu betapa pentingnya data bagi instansi kita BMKG, dan kita juga dapat tips trik nih biar percaya diri tampil sebagai news anchor gitu. Terima kasih sahabat Tapis yang sudah menonton. Nantikan podcast Tapis kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Tapis, oke. Mantap.